Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka mengkaji kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan kitab Al-Hikam yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari bencana dunia sampai bencana akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan dengan istiqomah kita mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya kajian kitab Al-Hikam ini, kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami masyayikhina wa masumaila musanifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarah Imam Sarqawi wa usulihima wa furu'ihima min ahli silsilatihima wa jami masyayikhima ilal muntaha qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yu'li darajatihim wa adalana min barakatihim wa amdir alaina wa karamatin bidaraini syaulillahi lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina sanila sa Muhammad suratul arif sayyuri sallallahu safuddin wa jami asatatina latina lamuna ilman nafi fi sigorina wa kibarina qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa ili darajati wa adalaina min barakati wa amdir alaina ghaswa karamatihim wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amaddana bi barakatihim fid dharaini syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wa kiamfuwa baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadal majlis ala yamin wal amwat wali sifaim wali salamati dinim wa dunya wa akhrahum. Sumailar wa kiamfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa karabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi majlis ta'lim akmaliyah wa ma'ad nuri sirajus salihin
wa fi hadal masjid wa li sibahi wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum bi karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa tisallahu sirrul aziz wa lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa liashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain amin. La yakun ta'akhuru amadil ata'i. Janganlah terlambatnya masa pemberian. Ma'il haqi disertai dengan ilhah, berulang kali berdoa, berulang kali, atau ilhah itu memanis-manisi di dalam berdoa atau berulang kali di dalam berdoa. Mujiban liyasika itu mengharuskan atau menjadikan terhadap putus asamu. Fahuwa dominal akal ijabata. Maka Allah zat yang menjamin terhadapmu terkabulnya fima yahtaruhu, terkabulnya sesuatu yang Allah memilihnya laka untukmu. La fima tahtaru li nafsika, bukan sesuatu yang kau memilihnya untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Wa fil waqti, dan di dalam waktu alladzi yuridu yang Allah kehendaki. La fil waqti alladzi turid, bukan waktu yang engkau menghendaki. La yakun ta'akhuru amati ay zamanil ata'i. Janganlah terlambatnya masa pemberian. Bita'akhuri ma yaqaufi, dengan terlambatnya sesuatu yang terjadi di dalamnya. Ma'il haqi disertai dengan ilhah, berulang kali berdoa, disertai dengan memanis-manisi dalam doa tersebut. Bizawali ausofi basariatika, dengan hilangnya beberapa sifat manusiawimu. Warafil hijabi, dan terangkatnya hijab atau tirai, dindingnya hati, anka darimu. Wa usulika, dan usulmu ila maulaka, kepada Tuhanmu. Itu mujiban, menjadikan atau mengakibatkan liyaksika, terhadap putus asamu.
Amin ijabati doa artinya dari terkabulnya doa. Jadi kalau kita senantiasa memohon kepada Allah berulang kali, itu namanya ilhah. Tiap hari berdoa kepada Allah, pagi berdoa, sore berdoa, malam berdoa. Akan tetapi bantuan atau pertolongannya Allah belum kunjung diberikan. Pertolongan dari Allah belum kunjung diberikan. Apa yang kita minta belum terkabul. Loh, padahal kita sudah senantiasa nggak henti-hentinya berdoa. Doanya ya sudah khusyuk, ya sudah fana, hatinya ya sudah tarku masiwallah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Hatinya sudah merasa kedekatan antara hamba dan Tuhannya tiada jarak. Tapi kenapa nggak kunjung terkabul? Ketika kejadian yang kayak begitu itu, jangan sampai kita putus asa. Lantas berhenti berdoa karena lamanya pengabulan doa tersebut. Fahuwa dominalakal ijabah. Padahal Allah itu zat yang menjamin untukmu pengabulan doa itu. Setiap doa itu mesti dikabulkan oleh Allah. Jamin asal hambanya memang ikhlas di dalam berdoa. Binawi kaului, dengan umpamanya firman Allah, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, astajib, maka mengabulkan siapa aku, lakum, untuk kamu sekalian. Berdoalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Allah sudah janji di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 40. Loh, sedangkan kita berdoa nggak kunjung dikabulkan, akhirnya ngambek. Udahlah, nggak usah doa aja. Doa juga sama aja. Akhirnya nggak mau datang ke masjid, nggak mau doa. Loh, padahal Allah itu menjamin terkabulnya hamba-hambanya yang mau berdoa. Fima yataruh laka, Allah mengabulkan doa. Allah menjamin terhadapmu terkabulnya doa di dalam apa yang dipilih oleh Allah untukmu. Jadi Allah mengabulkan doa itu, Allah yang memilihkan untukmu. Karena kadangkala apa yang kita minta kepada Allah itu masih berupa keinginan nafsu, masih keinginannya syahwat. Karena sifatnya nafsu dan syahwat itu nggak mau hidup di dunia itu menderita. Loh, padahal dunia tempat penderitaan. Gak mau di dunia ini ada cobaan. Loh, padahal dunia itu darul bala, tempatnya bala. Darul imtihan, darul gurur, tempatnya tipuan. Loh, nafsu kita itu gak mau menderita. Padahal kalau kita menderita digabung dengan penderitaan, jadinya itu enak. Gak enak plus nggak enak ditemukan jadi enak, gitu ya. Kita bujangan nggak enak kan? Bujangan nggak enak, merana kalau tidur. Ya, akhirnya ditemukan laki-laki perempuan, jadi enak kan? Jadi enak. Sendirian nggak enak, menderita. Ketika ditemukan sama-sama nggak enaknya, si laki-laki juga nggak enak tidur sendirian, perempuannya juga nggak enak tidur sendirian. Sama-sama nggak enaknya ditemukan jadi enak, ya. Lalu listrik itu kalau main aja nggak temukan sama plus juga bisa nyala lampu.
Itu yang dimaksud inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya di dalam satu kesulitan itu ada dua kebahagiaan. Satu kesulitan, dua kebahagiaan. Jadi nggak usah khawatir. Bikin nggak enak, karena kalau nggak enak itu kalau ditemukan nanti jadi enak. Gitu. Orang sangat senantiasa buruk sangka yang satu sama yang lain. Ketika nggak ketemu, tapi kalau sudah ketemu, saling berjabatan tangan, saling minta maaf, jadi enak. Jadi kadang-kala apa yang kita minta ini nggak cocok sama apa yang diinginkan oleh Allah. Wadah kita ini masih wadah sebesar botol minyak angin. Loh, kita minta disiram seember, mintanya seember, padahal wadahnya masih sebotol minyak angin. Kita mintanya seember, ketika dikasih sebotol minyak angin, kita ngeluh kok dikit banget rezekiku ya. Loh, padahal kalau dikasih banyak bisa jadi kita ini kayak Qarun. Tadinya melarat, nggak punya apa-apa, hidupnya menderita. Tiap hari yang dimakan serba kekurangan, tapi dia diberikan rezeki bisa taat kepada Allah. Si Qarun itu nggak terima, minta hidup yang lebih. Tidak hanya dia berdoa untuk sendirinya, bahkan dia mendatangi Nabi Musa agar mendoakan Qarun itu menjadi orang yang kaya. Ketika datang ke Nabi Musa, ya pasti ngomongnya muluk-muluk. Nanti kalau sudah saya kaya, seluruh harta akan ku zakati. Apa yang menjadi kepentingan Nabi Musa sama kaumnya untuk kepentingan ibadah, saya siap. Nah, apa kata Nabi Musa? Sudah cukup dengan begitu, itu hidupmu. Walaupun hidupmu menderita kayak begitu, kamu tetap istiqomah dalam ibadah. Tapi akhirnya Qarun maksa, minta yang lebih. Namanya lidahnya Nabi berdoa, ya terkabul. Akhirnya Nabi Musa mengajari ilmu yang dinamakan ilmu kimia, ilmu tata cara membuat emas. Diajari bisa bikin emas. Sedikit-sedikit lama-lama punya keahlian yang luar biasa. Semuanya rumahnya hampir penuh dengan hiasan emas. Tapi anehnya semakin bertambah rezekinya, bertambah mulia hidupnya, Qarun ini semakin merosot ibadahnya, yang akhirnya menentang terhadap Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta agar hartanya diinfakkan. Karena menentang ini, akhirnya Qarun dikutuk, seistananya, seorang-orangnya dijebloskan ke dalam bumi, maka harta yang terpendam dinamakan harta karun. Ada orang itu pengen nyari harta karun, ya. Padahal itu hartanya orang yang dilaknat. Kaya. Jadi nggak mesti orang itu kalau kaya raya bertambah-tambah ibadahnya. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau diberikan kekayaan, meminta dijadikan orang kaya yang ahli syukur. Jangan orang kaya yang kufur. Kalau toh terpaksa melarat, ya berdoa mudah-mudahan orang melarat yang ahli sabar, yang banyak kembalinya kepada Allah. Orang yang kaya raya ahli syukur, Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang melarat yang ahli sabar, Nabi Ayub alaihissalam. Dengan melaratnya ini, akhirnya Nabi Ayub mendapat gelar innahu awwabun.
Sesungguhnya Nabi Ayub orang yang banyak kembali kepada Allah. Gelar Al-Awwab itu karena melarat, karena harta bendanya habis. Bahkan Nabi Ayub tidak menganggap harta yang habis, penyakit yang diderita ini sebagai ujian, sebagai cobaan. Nabi Ayub menganggap semua itu sebagai kasih sayangnya Allah. Makanya Nabi Ayub berdoa, Rabbi masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penyakit. Engkau adalah zat yang maha merahmati. Nabi Ayub tidak mengatakan irhamni, rahmati aku, tapi memuji Allah, engkau maha merahmati. Penyakit itu kasih sayangmu ya Allah. Disayang. Kadang-kadang kita melarat itu disayang oleh Allah. Karena kalau dikasih kalung kekayaan kita takutnya nggak kuat. Jadi kalau belum dikabulkan melalui keinginan kita, Allah itu memilihkan yang terbaik untuk kita. Kita nggak tahu. Lafima tahtaruhu li nafsik, bukan sesuatu yang kau memilihnya untuk dirimu sendiri. Bukan. Karena kita ini biasanya sok lancang ya. Manusia itu sifatnya kaunu ummiyan, buta, jalan bodoh, lemah, nggak berkuasa. Orang yang sifatnya bodoh, buta, lemah, terpaksa hidupnya, itu kok milih sendiri kan ya salah ya. Mestinya biar dipilihkan sama yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha dermawan. Pokoknya tugasnya kita berdoa, ya sudah berdoa. Nggak usah hatinya ngeluh, kok nggak kunjung terkabul. Ini ijazahnya sudah 7 kali ijazah, gurunya sudah 7 guru, puasanya sudah 7 kali 7 berapa? 49 hari, mutih lagi. Kok nggak kunjung terkabul? Katanya doa penderes rezeki, kok malah melawarat. Katanya ini judulnya doa rezeki kalmator, rezeki ya kayak turunnya hujan yang lebat. Kok malah menderita, malah hutangnya banyak. Loh yang gitu itu ya sudah ikuti aja. Kadangkala kali atau sungai itu bisa menjadi dalam gara-gara ditimpa banjir yang airnya keruh. Ya, sungai ketika ada banjir, airnya keruh, itu setelah banjir ini kali ini kadang-kadang menjadi jernih. Kenapa? Karena dengan banjir yang keruh itu sampah-sampah jadi kebuang, kotoran-kotoran jadi kebuang, habis itu jernih. Nah untuk apa rezeki yang besar tapi kalau kotor, nggak diridhoi oleh Allah, menjadikan diri kita jauh kepada Allah, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari zikir. Kita kalau oleh Allah disapu pakai banjir, setelah itu baru benih. Nah kita ini pengennya airnya besar, bening, ikannya banyak, pengennya. Tapi kita itu enggak, muka kita itu kadang-kadang enggak cocok jadi orang kaya gitu loh. Tampangnya memang tampang melas gitu loh. Dijadikan orang kaya enggak pantas ya. Enggak ada wibawanya. Orang nyangka ya lah ini enggak berduit gitu. Loh, orang itu kalau kaya itu loh, walaupun pakai emas, emasnya itu emas enggak asli, itu dianggap asli. Ya. Kalau tampangnya tampang melarat pakai emas yang asli loh, dikiranya ya emas. Ya emas. Emas itu paling emas palsu. Enggak percaya orang itu. Orang kaya itu loh, enggak pakai emas beneran ya. Wah itu emas beneran ya. Padahal kalau dicopet, dijambret, jambretnya malu sendiri. Oh kirain kaya beneran. Iya, orang-orang kaya itu pakaiannya malah sederhana. Tapi orang ngira ini pakaian mahal. Padahal kalau beli belum tentu mahal juga. Loh kita pakai yang ngebiar. Alah orang ngira paling itu kreditan, belum lunas gitu ya.
Tampangnya enggak, kadang-kadang Allah itu ngasih tampang kita bukan tampangnya orang kaya, enggak pantas kalau dikasih jadi orang kaya. Mencocoknya mukanya muka melas. Ya memang sudah ada wadahnya. Loh kita itu pengennya ya tadi itu tercukupi segala-galanya. Padahal kalau tercukupi apakah baik untuk kita? Belum tentu juga. Jadi yang penting itu berdoa kepada Allah, zahir kita diberikan rezeki bisa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, minta kepada Allah agar hati kita senantiasa menerima terhadap ketentuan, mengalirnya ketentuan Allah dengan penuh bersyukur dan bersabar. Loh kita ini kok milih? Loh padahal kita ini lemah, buta, bisu. Masa depan kita besok itu kita masih ada umur apa enggak ya enggak tahu. Kok milih loh, iya kan? Ya kan kesalahan. Lah Allah tuh sudah tahu masa depan kita ini tahu. Wa fil waqti alladhi yuridu. Wa fil waqti dan di dalam waktu alladhi yuridu yang dikehendaki Allah. La fil waqti alladhi turid, bukan di dalam waktu alladhi turid yang engkau kehendaki. Jadi Allah itu menghendaki waktu yang Allah kehendaki untukmu, bukan waktu yang kita kehendaki. Faqad yakunul hijabu faqad yakunu, maka terkadang ada apal hijabu hijab alal muridi atas murid itu khairan lebih bagus lahu baginya murid. Terkadang terhijabnya doa enggak kunjung dikabulkan itu lebih baik untuknya daripada dikabulkan. Tujuannya Allah apa? Liyastahida fil a'mal. Liyastahida supaya murid bersungguh-sungguh fil a'mali di dalam beberapa amal. Justru dengan enggak segera dikabulkan ini biar kita ini bersungguh-sungguh beramal, akhirnya merasa berarti saya ini mungkin banyak dosanya, Allah belum kunjung mengabulkan. Mungkin saya ini banyak zalimnya sehingga enggak layak mengemban kalung terkabulnya doa. Koreksi diri kita. Bisa jadi suara-suara yang kita lantunkan dalam berdoa melalui lisan kita masih kotor, masih sering ngomongin orang, masih sering mitnah orang, masih sering berkata yang enggak ada unsur dzikir kepada Allah. Doanya sih bersih, tapi ketika keluar ke mulut, mulutnya kotor. Sehingga doa kita terlumuri oleh noda-noda dosa. Loh padahal Allah itu zat yang maha suci, hanya menerima yang suci, menerima yang baik-baik. Wa yadumu khaufuhu, dan supaya wa yaduma khaufuhu, dan supaya kekal khaufuhu, rasa takutnya minallahi, dari Allah. Maksudnya Allah supaya serius, supaya rasa takut kita kepada Allah itu semakin kekal. Karena kalau nggak kunjung didoakan, bisa dikabulkan, bisa juga hati kita ini merasa banyak dosanya, merasa banyak zalimnya, sehingga belum layak untuk diberi. Lakini syaitanu rubbama atalahu, lakini setan akan tetapi setan rubama atalau terkadang datang kepadanya. Kadang-kala setan itu ketika nggak kunjung dikabulkan gitu, setannya datangin dia. Setan itu ya senantiasa nyari kesempatan datangin orang-orang yang putus
asa. Makanya la tai'asu an rauhillah, janganlah kamu putus asa dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Setan datang, orang itu nggak terima dikasih orang melarat nih ya. Iblis sudah membuat banyak organisasi ya. Ada organisasi pertuyulan, perbelorongan, organisasi babi ngepet, kera, ada pesugihan kera, siap. Ada pesugihan kandang bubrah, ada pesugihan kolor hijau, buto hijau, macam-macam. Siap untuk jerat. Kalau kamu nggak sabar dengan kemelaratanmu, ayo ikut aku, tak bantu. Tapi Allah nggak ridho, Allah murka. Datangi orang nggak kuat kaya didatangi. Yang udah kaya ya didatangi biar nggak syukur. Setan lo datang, wakola. Setan berkata, lau kepadanya, lau kunta min ahlil iradah, la ajabaka maulaka. Lau kunta, jika ada siapa engkau itu min ahlil iradati, dari ahli iradah. Ahli iradah itu ya sabda pendeta ratu. Apa yang diucapkan jadi kenyataan. Maksudnya kalau kamu memang benar-benar walinya Allah, kekasihnya Allah, la ajabakan maulaka, pastilah atau niscaya mengabulkan padamu siapa maulaka, Tuhanmu. Pasti Tuhanmu akan mengabulkanmu. Kalau memang kamu ahli iradah, kalau kamu memang kekasihnya Allah, benar-benar orang yang sangat dekat kepada Allah, pasti dikabulkan. Nyatanya enggak. Udahlah, kamu bukan kekasihnya Allah. Wa azala ausafal basariyatika, dan Allah menghilangkan sifat-sifat manusiawimu. Jadi kalau enggak dikabulkan itu karena sifat manusiawi kita itu, rasa pengakuan kita ini karena kadangkala masih tebal, sifat akunya itu loh masih tebal. Kita itu belum merasa bahwa doa itu merupakan anugerahnya Allah, hadiah dari Allah. Ketika kita berdoa merasa punya kekuatan di dalam berdoa. Dan kadangkala ketika kita doa itu ngasih tahu Allah bahwa kita itu punya keinginan. Padahal Allah itu sudah tahu keinginan kita. Kadang-kadang orang doa itu ngasih tahu kalau kita tuh nggak punya duit gitu. Kalau kita tuh utangnya banyak, masa ya Allah nggak ngerti? Temenmu. Lah ada orang doa itu niatnya ngasih tahu Allah. Allah kok kasih tahu, Allah itu Al-Khabir, Maha waspada, Maha segala-galanya. Loh makanya orang doa itu harus ngerti ilmunya. Kalau nggak ngerti bisa kufur. Orang doa satu karena ngikuti perintah Allah, karena Allah nyuruh ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Tapi Allah nggak mengatakan halan seketika akan kukabulkan. Nggak mesti kita doa langsung dikabulkan, karena Allah nggak mengatakan halan seketika itu. Bisa jadi masih muda minta kaya, mau mati kekayaannya baru datang. Contohnya Mbah Surip, amen, dari muda, menjelang ajalnya itu loh, hanya nyusun lagu tak gendong kemana-mana gitu loh. Sama habis tidur bangun lagi. Nah, akhirnya ya habis tidur nggak bangun-bangun. Sukses di akhir hayatnya, habis itu mati. Nah, ada kalanya tuh rezekinya terakhir, baru kaya, habis itu mati. Jadi niatnya adalah ngikuti perintah Allah. Yang kedua, niatnya ngikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah berdoa. Padahal Rasulullah itu orang yang ahlul ma'rifatnya ma'rifat, orang yang amat dekat sama Allah.
tingkatan Nabi. Tapi dia juga berdoa. Yang ketiga niatnya ubudiyah. Merasa kalau kita itu hamba, tugasnya meminta. Tapi meminta itu enggak harus dikasih, itu urusannya Allah. Tugas kita berdoa, yang ngasih itu urusannya Allah. Lalu kalau enggak ada yang berdoa, maka enggak nampak siapa hamba, siapa Tuhan. Yang minta mesti hamba, yang ngasih mesti Tuhan. Jangan sampai kita doa niatnya ngasih tahu Allah, bahwa Allah itu enggak ngerti keinginan kita. Atau merasa ketika kita berdoa belum dikabulkan, doa kita enggak didengar oleh Allah. Enggak, Allah itu mesti mendengar doa karena Allah itu as-sami, zat yang Maha mendengar. Jadi kalau belum dikabulkan, memang sifat manusia itu tidak bisa mengabulkan doa. Kalau sampai terkabul, itu sifatullah yang punya nama Al-Mujib, zat yang Maha mengabulkan, bukan karena kita, karena Allah. Bagaimana sifat-sifat manusia kita, ya kita kedip aja nunggu instruksi dari Allah, gerak nunggu instruksi dari Allah, bernafas nunggu pertolongannya Allah. Bagaimana kita bisa mengabulkan doa kita sendiri kalau enggak ditolong oleh Allah? Makanya ketika kita berdoa, landasilah doa kita dengan ungkapan atau dasar la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan di dalam berdoa kecuali pertolongannya Allah. Wa khasalalaka maksuduka, dan berhasil untukmu. Apa maksuduka, tujuanmu? Lo kalau kamu memang ahlilah, ahli iradah, pasti Allah ngabulkan kamu, ngilangi sifat-sifat manusiawimu, dan berhasil apa yang dituju. Akhirnya mengikuti bisikan setan. Alas, saya ini jauh dari Allah, udahlah saya nggak usah doa sekalian. Wajahilah anak adama ijabati qad yakunu khairul lahu. Wajahilah, dan dia bodoh, nggak ngerti si murid itu. Anak adama ijabati, sesungguhnya tidak adanya terkabulnya doa. Qad yakunu khairul lahu, itu terkadang khairon, baik lah untuknya si murid. Terkadang tidak terkabulnya doa itu lebih baik untuknya. Ibaratnya pengamen datang ke rumah kita ngamen, kadang-kadang pengamen itu nggak kunjung kita kasih uang karena kita pengen lagunya nambah-nambah, karena cara petikan gitar yang merdu, nadanya yang enak, suaranya yang lembut, jadi kita pengen orang itu lama di situ ditanggap. Ada juga yang baru, greng, gitarnya rock jelek, orangnya kumel, suaranya jelek, maksa lagi mintanya. Kadang-kala baru greng, udah dikasih aja tuh. Kadang-kala belum sampai nyanyi, baru metik gitar satu udah dikasih. Dikabulkan, baru beranjak. Kira-kira yang baik yang tadi, yang mana ini? Yang pertama, yang kedua? Jadi yang kedua itu karena senang. Kadang-kadang kita nggak dikabulkan itu karena Allah senang melihat tawaduk kita, melihat munajah kita kepada Allah. Allah itu pengen kita seringkali kembali di pintu rahmatnya Allah. Allah dipanggil lagi, besok biar kesini lagi, besok lagi. Karena Allah ridha, senang melihat munajah kita itu, melihat takarub kita kepada Allah. Jadi dipanggil lagi. Loh, kita doa itu yang gerakkan siapa? Allah. Oleh Allah digerakkan hati kita untuk berdoa. Padahal belum dikabulkan. Besok dipanggil lagi sama Allah. Karena Allah senang. Jadi kadang-kala orang yang doanya nggak dikabulkan itu malah lebih baik daripada orang yang doanya langsung dikabulkan. Karena mungkin tata keramanya berdoa jelek,
nggak pakai etika. Dikasihnya orang yang Allah murka itu namanya istidraj. Dikasihnya pemberian terhadap orang yang Allah itu ridho, itu namanya nikmat. Beda. Ya kalau kita ini ada anak kita aja, kalau mintanya mau maksa-maksa, kadang kita ya kasih kita duit, kadang-kadang kita udah dihabis-habisin, nggak usah pulang sekalian, gitu ya. Jadi kasih, tapi kita kan nggak senang, karena dibilangnya jangan minta segitu, maksa aja. Kamu jangan jajan, kamu itu masih tenggorokanmu sakit, mau maksa, pengen beli snack. Kita jengkel udah sana, jangan pulang sekalian, seplastik-plastiknya dimakan. Jadi kasih duit, tapi kan kita jengkel. Lah istidraj itu ya dikasih, tapi Allah murka. Bukan dia dikasih. Jadi kalau orang nggak ahli ibadah, dikasih rezeki yang ngalir, itu ingat itu istidraj, itu dalam kemurkaan Allah. Kalau orang ahli ibadah dalam kasih sayang Allah, itu namanya fadlu minallah, anugerah dari Allah. Itu masih bonusnya akhirat, dikasihkan di dunia ini. Jadi intinya kalau Allah itu surga aja dikasih, kira-kira dunia dikasih nggak? Ini mesti dikasih. Kalau enggak sekarang ya mesti ditunda, mungkin belum pas. Jadi jangan berhenti-henti berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, untuk orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau yang musuhi, ya didoakan juga. Yang musuhi didoakan, mudah-mudahan yang musuhi saya matinya husnul khotimah. Kalau dimusuhi, kalau dimati husnul khotimah kan berarti dia taubat, nggak musuh lagi. Wa qatakunu basariyatu ghalidotan. Wa qad yakunu takunu, terkadang ada apa basariyatu, sifat manusiawinya itu ghalidotan, tebal. Sifat pengakuannya tebal, keakuannya itu tebal. Merasa aku itu loh. Aku yang doa, ya ilmuku, ya doaku, ya masjidku. Kalau punya santri ya santriku, ya hartaku, ya duniaku. Semuanya diakui miliknya, padahal semuanya miliknya Allah. Disuruh lepas itu miliknya Allah, berat, susah. Tetap aja sifat serakahnya nggak bisa hilang. Jadi sifat pengakuan terhadap dirinya itu tebal, nggak bisa ngelepas. Padahal aku itu milik siapa? Jasad kita milik siapa? Allah. Roh kita milik, hidup kita milik, semuanya milik siapa? Allah. Tapi kadang-kadang kita melepas itu miliknya Allah, itu lebih berat. Kenyataannya belum bisa ngelepas itu. Kita kehilangan duit 50.000. Ini seminggu itu loh, rasanya belum hilang, masih terbayang-bayang aja semua. Udah seminggu, loh padahal memang hilang itu mungkin itu rezekinya maling kan gitu ya, atau rezekinya orang yang nemu itu. Itu hanya uang, itu hanya lintasan di kantong kita aja, habis itu kita kehilangan. Itu kadang-kala sampai seminggu itu masih dicari aja, terbayang-bayang, malam nggak bisa tidur. Hatinya tuh masih seandainya itu ketemu, itu bisa 2 bungkus ya Samsu. Begitu. Plus kopi. Kehilangan 50.000 seminggu loh, teringat aja. Itu kan kenapa kok teringat? Karena merasa harta itu miliknya, nggak boleh hilang. Loh, padahal sesuatu yang kita miliki, kita pertahankan kepemilikannya, suatu saat hilang, itu berarti ada zat yang menguasai.
Saya yang lebih berkuasa daripada kita, yang mampu mencabut sesuatu yang kita pertahankan. Itu berarti menunjukkan bukan milik kita. Nyatanya bisa hilang. Nah, kalau milik kita nggak akan bisa hilang. Nyatanya bisa dibagi miliknya orang lain. Lu kadang sifat pengakuan terhadap dirinya, semuanya aku itu loh, itu tebal. Sehingga ketika orang itu berdoa nggak kunjung terkabul. Falatan qatiu ila ba'da muddatin tawilatin, maka dia tidak bisa memutus atau tidak bisa melintasi ila ba'da muddatin tawilah. Sifat manusia yang tebal itu nggak bisa melintasi kecuali ba'da muddatin, setelah masa tawilatin yang lama. Karena rasa ngakunya sangat tebal, keakuannya sangat tebal, lama nggak kunjung-kunjung. Pokoknya kalau melarat itu ya awet melaratnya, sakit ya awet gitu. Sakitnya padahal udah tiap hari berdoanya minta kesembuhan, tapi diawet-awet sama Allah. Giliran kasih duit loh, sehari itu ya habis duit. Ketika punya duit ya tiba-tiba kayak orang terhipnotis, nggak sadar, wah apa aja dibeli. Giliran nyampe rumah, wah kok tinggal segini ya duit. Semuanya matanya ngelihat dibeli kemana. Ketika ke mall keracunan, mall ke pasar keracunan, pasar terhipnotis sama pasar. Pasar itu ada setannya. Wa ma'atabi minal mujahadati wariyadati la yufidu dalika fitil kal muddah. Wa ma'atabi, apa saja yang dia lakukan minal mujahadati, dari mujahadah. Mujahadah itu mencurahkan seluruh tenaganya untuk terkabulnya apa yang dia tuju. Mujahadah memujahidin, pejuang. Jihad artinya mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mewujudkan sesuatu. Namanya mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Serius, nggak teledor. Wariyadhah, ya nggak bermanfaat riyadhahnya. Karena ketika mujahadah itu dia merasa bisa mujahadah, nggak ngerti ketika dia bisa mujahadah itu pertolongannya Allah. Namanya sifat manusia yang tebal. Wariyadhah, riyadhah itu menghajar hawa nafsu supaya tidak membiasakan dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Riyadhah itu melatih nafsu biar nafsunya terbiasa melakukan kebaikan. Dilatih ke masjid, mungkin kalau nggak pernah ke masjid, pertama ke masjid malu, takut diomong orang gitu ya. Atau ngaji pertama malu, oh saya ini begini kok ngaji. Akhirnya dipaksa. Besok lagi udah nggak malu, besoknya lagi nggak. Akhirnya tambah sebagaimana biasa. Pertama mungkin orang belajar sholat pertama malu kok. Nggak pernah ke masjid pertama juga malu, nafsu. Itu kalau nggak dilatih nafsunya, itu karena nafsu punya sifat gengsi. Itu dilatih. Orang pakai peci itu loh kadang-kadang malu. Ya. Loh, padahal pakai peci itu ya dianjurkan. Pakai sorban itu loh malu. Itu namanya khaya tabi'ah. Khaya yang bahasa tabiat. Nah, itu nggak boleh. Melakukan kebaikan malu itu nggak boleh. Itu namanya khaya tabai. Zikir malu takut dikatakan ahli ibadah, itu namanya khaya tabai. Harus disirnakan. Loh, orang kalau pengakuan terhadap dirinya, daya dan kekuatan terhadap dirinya masih tebal, mujahadahnya nggak berfaedah, riyadhahnya nggak berfaedah, la yufidu dalika, tidak berfaedah. Apa dalika yang demikian itu?
fitil kalmudati dalam masa tersebut. Wa qad sababadul arifin, sungguh sebagian orang alim arifat telah menyerupakan atau biatakan tabiat biardin dengan bumi dzati saukin yang berduri. Faqad yakunu sauku ghalidhan, terkadang durinya itu tebal, kasiron banyak. Layun kontau tidak bisa dilintasi ila ba'da mudatin, kecuali setelah masa. Wa mu'anatin, dan jerih payah tamatin yang sempurna. Kadang-kala tabiat kita ini rasa memiliki sesuatu bahwa sebenarnya itu milik Allah. Gengsi kita tebal kadang-kala. Sifat serakah kita tebal. Itu diserupakan kayak bumi yang berduri. Untuk buang itu kadang-kala butuh bertahun-tahun. Sifat serakah butuh dihilangkan bertahun-tahun. Gengsian, ngambekan, dan lain sebagainya, itu susah. Padahal ya sudah diriadai. Waqad yakunu qalilan, terkadang bumi tersebut durinya itu sedikit, dhaifan lemah. Adna sayan paling rendahnya sesuatu. Yusulu yang dia menghilangkannya. Kadang-kala memang tipis sehingga cepat untuk dihilangkan. Jadi tabiat manusia itu kayak duri. Nah kita itu harus melintasi duri itu untuk terkabulnya doa. Itu tadi duri itu kalau ya sifat-sifat manusiawi yang tidak terpuji itu. Nanti kalau sifatnya sudah akhlakul madmumah, sifat-sifat yang enggak terpuji itu hilang, berubah menjadi akhlakul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Wa kadzalika ausafun nufus, begitu juga, begitu pula sifat-sifat nafsu. Kotakunu khabisatan kasiratan, terkadang sifat nafsu itu khabisatan, buruk, kasiratan yang banyak. Jiwa kita kadang-kala semuanya itu ada. Sifat gengsiannya tinggi, sifat serakahnya tinggi, sifat pelitnya tinggi. Kekaguman terhadap prestasinya tinggi, sombongnya tinggi. Padahal itu adalah penghalang terkabulnya doa kalau enggak dikikis. Fatah taju ila mudatin tawilatin, maka engkau butuh kepada masa yang lama. Wasidatin mu'anatin, jerih payah yang kuat. Wasidatin, dan kekuatan mu'anat, wasidatin mu'anatin, jerih payah yang sangat. Fikot iya di dalam melintasinya. Ya kadang-kala kita itu sadar kalau kita ini punya sifat begitu. Tapi nggak lama muncul lagi. Gitu. Itu sifat-sifat yang gitu itu harus kita kikis dengan riyadhah, melatih. Semuanya orang itu mesti punya. Sifat ngambekan, sifat pemarah, sifat serakah. Itu semua orang itu punya. Tapi harus kita kikis sejak sekarang. Kalau enggak kita kikis sejak sekarang, takutnya ketika roh dicopot, sifat-sifat itu belum hilang, sehingga menjadikan roh kita lepas, tidak membawa husnul khotimah. Faidah hasal maksud, walaupun ya tujuannya ya tercapai. Walau fi akhir nafasin, walaupun di akhir nafasnya, min umri, dari umurnya. Karena huwal ghayatul qaswa, itu adalah puncak yang jauh. Sudah, alhamdulillah. Walaupun itu sudah akhir mau mati, ya tiba-tiba hati kita sudah plong, pasrah sama Allah, rasa pelitnya hilang,
rasa kepingin hasutnya hilang, tiba-tiba sudah lepas hati itu. Itu merupakan anugerah yang besar. Mau mati tiba-tiba sifat-sifat nafsu yang jelek lepas. Kadang-kala mau mati baru sembuh, baru nyampe ke sana, nyampe puncak. Istilah bahasanya al-ghayatul qaswah, puncak yang jauh. Banyak orang yang tadinya berdugal, ya, preman, itu ketika menjelang usia matinya itu dia taubat. Sifat-sifat tiba-tiba hilang. Siapa yang hilangin? Allah. Bisa juga ibadah, mau mati tiba-tiba jadi nggak ibadah. Makanya kita tanamkan sifat khauf, rasa takut kepada Allah. Kalau nikmat ibadah ini takutnya dicabut oleh Allah. Mohon sama Allah. Ya, semuanya itu nggak tahu, tapi kita hanya bisa memohon. Jangan sampai akhir nafas kita ini sifat-sifat hewani itu masih ada. Wa kana ma taiba fihi hakiran binisbati lidzalik. Kalau sudah berhasil walaupun di akhir nafas sudah bisa mencabut sifat-sifat nafsunya, sifat manusiawinya. Wa kana ma taba, wa kana ada apa sesuatu taiba yang dia jerih payah fi di dalamnya, itu hakiran dianggap hina. Binisbati dengan dibanding lidzalika kepada yang demikian itu jerih payah itu. Kalau sudah berhasil jerih payah yang dia lakukan itu dianggap hina, dianggap nggak ada apa-apanya. Kayak orang nanam padi itu pagi di sawah, sore di sawah, ya dipupuk, ya dibersihin rumputnya, ya diairi, sampai petani itu sampai hitam kulitnya. Ketika dia berhasil masa panennya, semuanya itu hilang rasa capeknya, hitamnya itu loh hilang. Loh, begitu juga kita ibadah, kalau sudah mencapai puncak ibadah yaitu makrifat billah, mencapai lezatnya ibadah, maka jerih payah yang kita lakukan itu hilang. Gak ada apa-apanya, nilainya lebih tinggi daripada jerih payah yang kita lakukan ketika kita bisa menggapai kebahagiaan yang dinamakan husnul khotimah. Wa qad takunu gharadh dalik, terkadang ya sifatnya itu manusiawinya itu enggak tebal. Ada orang masih kecil itu sudah pendekatan dirinya sama Allah sudah luar biasa. Istilahnya sudah jadi kekasih Allah sejak kecil. Ibadahnya ya sudah enggak nunggu diperintah-perintah. Masih kecil doanya sudah gampang dikabulkan oleh Allah, itu ya ada. Kita sudah tua berdoa berkali-kali, nggak kunjung dikabulkan. Ya biasanya ada faktor keturunan ulama atau habaib gitu. Darahnya itu ada darah kekasihnya Allah. Kalau darah kita ini darah apa? Jelas darah kita darah merah, oh darah biru. Fala tahtaju ila tuli muddatin, sehingga enggak butuh lamanya masa. Wa kasrati mu'anatin, dan banyaknya jerih payah. Enggak butuh itu. Cepat. Masih kecil udah doanya mustajab. Biasanya gus-gus itu, anak-anaknya kiai itu, disuruh ngaji usahanya mentah-mentah, masa dewasa tiba-tiba berubah total. Ini ada hadis yang terakhir itu qala Rasulullah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'in", tiada orang yang berdoa illa wa huwa, kecuali illa wa huwa baina ida salasin, kecuali dia di antara salah satu tiga. Imma antu ajilahu lahu tolabatu, ada kalanya doanya itu dipercepat untuknya.
permintaannya itu dipercepat untuknya. Ada kalanya doa itu sekarang berdoa enggak lama itu terkabul. Wa imma ayudakhira lahu sawabahu, ada kalanya ayudakhira disimpan lahu baginya apa sawabu pahalanya. Ada kalanya pahala doa itu disimpan nanti di akhirat. Wa imma ayus rafa anhu minasu'i misluha, ada kalanya dia itu dipalingkan dari keburukan yang terjadi terhadap sesamanya. Maksudnya ada kalanya kita berdoa ini ada keburukan yang akan menimpa diri kita atau keluarga kita, sehingga kita tuh mintanya banyak rezeki, ternyata keluarga kita itu mestinya kecelakaan jadi nggak kecelakaan, mestinya ada yang sakit parah jadi nggak sakit parah. Ada kalanya diarahkan untuk keluarga. Jadi intinya yang penting kita itu berdoa, niatnya ngikuti perintah Allah, yang kedua ngikuti sunnah Rasulullah, yang ketiga menunjukkan sifat kehambaan. Seandainya Allah nggak mengabulkan, kita nggak usah susah. Innallaha yuhibbul mulikhin. Allah itu cinta terhadap orang yang seringkali berdoa. Jadi tandanya orang itu dicintai oleh Allah, dia nggak henti-henti berdoa kepada Allah. Nilai kecintaan Allah kepada hambanya itu lebih tinggi daripada terkabulnya doa apa yang kita inginkan. Jadi bisa jadi Allah itu cinta tadi, kayak pengamen tadi lah, karena punya tuan rumahnya senang, disuruh terus di situ. Jadi nggak usah takut, nggak usah putus asa. Itulah tata cara orang berdoa kepada Allah. Terus berdoa karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah pedangnya orang mukmin. Siapa yang enggak berdoa, laksana orang perang tidak membawa senjata. Doa tiap hari. Udah apa doa enggak usah pikir dikabulkan apa enggak. Yang penting tugas selesai, gaji urusan Allah. Itulah Allah yang menjamin katanya. Dominalah. Allah yang jamin. Wallahu a'lam bishawab.